Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2477 tiba seperti yang dijanjikan. Jadi sekarang ketika Liu Xia menjawab telepon, Li Fugui tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung berkata kepada Liu Xia, "Liu Xia, kamu bersiap-siaplah di sana. Aku mungkin harus datang ke negara kepulauan dalam 2 hari." Liu Xia menjadi bersemangat setelah mendengar ini. Dia buru-buru bertanya kepada Li Fugui, "Kapten, apakah ini benar? Anda tidak boleh berbohong kepada saya." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Mengapa saya harus berbohong kepada Anda tentang hal semacam ini? Beritahu Xiao Rongrong dan Zheng Mengru bahwa mungkin ada lebih banyak dari kita yang datang kali ini. Jadi Anda harus mengatur makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi. Kedua, kita harus menyelesaikan beberapa masalah kecil setelah kita datang ke Dongjing, dan kemudian mungkin akan ada keributan besar di dekat Dongjing. Anda harus menyiapkan rencana tanggapan terlebih dahulu." Liu Xia tertegun selama beberapa detik setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa keributan besar yang disebutkan Li Fugui pasti tidak biasa. Untuk berjaga-jaga, Liu Xia bertanya dengan ragu-ragu, "Kapten, bisakah kau memberitahuku beberapa informasi rahasia?" Agar tidak mempermalukan Liu Xia dan pada saat yang sama mencegah kesalahan dalam rencana pergi ke Dongjing, Li Fugui berkata kepada Liu Xia dengan serius, "Aku akan memimpin beberapa orang untuk datang ke Dongjing bersama orang-orang dari 3 sekte utama untuk pertempuran yang menentukan. Awalnya, kami berencana untuk menetapkan lokasi pertempuran yang menentukan di negara ini. Tetapi seperti yang kau tahu, negara kepulauan itu agak menyebalkan akhir-akhir ini. Kedua, pertempuran antar sekte akan berdampak terlalu besar. Jika lokasi pertempuran yang menentukan ditetapkan di negara ini, aku khawatir orang-orang yang tidak bersalah akan terluka. Tetapi jika diadakan di negara kepulauan, kita dapat yakin dan dengan berani bermain dengan 3 sekte utama." Liu Xia berkeringat dingin. 3 sekte utama. Saya tidak menyangka bahwa setelah tidak bertemu Li Fugui dalam waktu yang singkat, Li Fugui sekarang mampu menantang 3 sekte utama. Selain terkejut, Liu Xia terus bertanya, "Bisakah Anda memberitahu saya terlebih dahulu, 3 sekte besar mana saja yang termasuk?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saya akan memberitahu Anda detailnya setelah kita bertemu. Sekarang masalah ini belum terlalu pasti, tetapi Anda harus melakukan apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu." Melihat Li Fugui tidak mengatakan apa-apa, Liu Xia tidak berani melanjutkan pertanyaan, jadi dia hanya bersumpah, "Jangan khawatir, Kapten, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Jika saatnya tiba, saya akan menutup Hotel Dongjing dan menghibur Anda." Inilah yang ditakutkan Li Fugui. Dia buru-buru berkata kepada Liu Xia, "Jangan lakukan ini. Meskipun kita memiliki banyak orang, paling banyak tidak lebih dari 50 orang. Saya akan memberitahu Anda situasi spesifiknya sebelum saya datang. Sedangkan untuk hotelnya, harus buka untuk bisnis. Jika benar-benar terlalu banyak orang yang datang, saya akan mengontrak hotel melalui jalur formal. Ingat, Anda harus merahasiakan masalah ini. Hanya Xiao Rongrong dan Zheng Mengru yang boleh mengetahuinya. Anda tidak boleh memberitahu orang lain tentang situasi spesifiknya." Liu Xia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Kapten. Saya tahu apa yang harus dilakukan." Setelah mengatur semuanya, hati Li Fugui benar-benar tenang. Sekarang, dia hanya perlu menunggu 3 sekte utama datang ke kota iblis dan berdiskusi dengannya. "Saya menghabiskan 2 hari di Shanghai. Hari ketiga, San Xingmen, dengan Gunung Fangchun dan Kuil Baxian, tidak menentang Li Fugui.
Sebenarnya, ketiga keluarga itu juga tahu bahwa jika mereka tidak datang ke kota sihir untuk bertarung sekarang, maka Li Fugui pasti akan memimpin pasukannya untuk menyerang mereka selanjutnya. Pada saat itu, ketiga keluarga itu pasti akan hancur total. Jadi akan lebih baik jika ketiga perusahaan bersatu sekarang. Mungkin masih ada secercah harapan tiba di Magic City pada hari itu. Patriark Sanxing dari Sekte Sanxing adalah orang pertama yang menghubungi Li Fugui. Setelah mengetahui lokasi Li Fugui dan lainnya, tiga dewa murni, bersama beberapa muridnya dan lebih dari selusin antek, datang ke hotel tempat Li Fugui dan yang lainnya berada. Yang turut datang adalah Patriark Tiga Chun dari Gunung Fangchun, Dream Tian Zenren dari Kuil Delapan Dewa, dan murid-murid mereka masing-masing. Jumlahkan jumlah total orang, jumlahnya lebih dari 80. Setelah kedua belah pihak bertemu di ruang konferensi hotel, Li Fugui bertukar beberapa salam sederhana dengan tiga pemimpin sekte, dan kemudian langsung ke pokok permasalahan, berkata kepada mereka, "Karena kalian sudah datang ke kota sihir, aku tidak akan membuang-buang waktuku, di mana kalian berencana untuk menyiapkan tempat untuk pertempuran yang menentukan ini." Tiga orang murni memandang Li Fugui dan yang lainnya yang duduk di seberangnya. Setelah beberapa detik hening, dia berbicara terlebih dahulu. "Menurut pendapatku, mari kita siapkan di kota sihir." Pada saat ini, Saudari Ming berdiri dengan wajah tegas seperti yang telah dia diskusikan dengan Li Fugui sebelumnya, dan berkata kepada mereka dengan terus terang, "Fugui, dan beberapa pemimpin sekte lainnya, jika tempat untuk pertempuran yang menentukan ini disiapkan di negara ini, begitu kalian mulai bertarung, orang-orang yang tidak bersalah pasti akan terluka. Kalian jelas tentang tanggung jawab Biro ke-6 kita. Begitu pertikaian antar sekte merusak kehidupan dan harta benda orang-orang yang tidak bersalah, apakah kalian pikir Biro ke-6 kita akan tinggal diam? Tentu saja, kalian mungkin berpikir bahwa kekuatan Biro ke-6 kami sama sekali tidak mampu bersaing dengan kalian. Tetapi jangan lupa bahwa Li Fugui juga merupakan anggota Biro ke-6 kami." Li Fugui mengangguk dan berkata setelah mendengar ini, "Tiga pemimpin sekte, meskipun kalian tidak berada di dunia sekuler, kalian tinggal di tanah Tiongkok. Saya tidak berpikir kalian ingin melihat kami bertarung dan menyebabkan orang-orang yang tidak bersalah terluka, bukan?" Tiga orang murni memandang leluhur Tiga Chun dan Dream Tian Zenren di sebelahnya. Setelah saling memandang, Zenren Mengxian berkata perlahan, "Kalau begitu menurut pendapat Guru Li, di mana kita harus menetapkan lokasi pertempuran yang menentukan?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Ada beberapa lokasi yang bisa kalian pilih. Yang pertama adalah di negara Saus Elang. Yang kedua adalah kita akan pergi ke timur jauh. Sedangkan untuk yang ketiga, mengingat kedekatannya, menetapkan lokasi di negara kepulauan juga merupakan pilihan yang baik." Persis seperti yang dipikirkan Li Fugui, setelah mendengarkan lokasi-lokasi ini, mereka bertiga dengan cepat mencapai konsensus. Tiga dewa murni berkata terus terang, "Kalau begitu, mari kita tinggalkan saja di negara pulau." Li Fugui memuji, "Aku tidak menyangka bahwa ketiga pemimpin klan akan begitu jelas tentang tujuan nasional." Pada saat ini, ada sedikit niat membunuh di mata Meng Tian Zenren, dan dia berbisik, "Tuan Li, Anda tidak perlu berbicara dengan kami tentang omong kosong yang tidak berguna ini sekarang. Tidak peduli orang macam apa kami. Begitu pertempuran dimulai, jangan salahkan kami karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada Anda." Li Fugui tertawa dan berkata dengan santai, "Tidak masalah. Selama tiga pemimpin klan dapat mengalahkan kami, aku akan menyerahkan ladang obat di desa Xiaoxi kepadamu.
dan aku juga akan bersedia memberimu semua triliunan aset yang telah aku peroleh dalam 2 tahun terakhir. 3 dewa murni bertanya, jadi, kapan kita berangkat selanjutnya? Li Fugui tidak banyak memikirkannya, menatap saudari Ming, dan bertanya, Saudari Ming, bisakah Anda menelepon Zhou An untuk melihat apakah dia telah menyiapkan pesawat? Saudari Ming bertanya, bukankah kita akan menunggangi unicorn kali ini? Li Fugui melihat sekeliling ke arah orang-orang di depannya, lalu berkata kepada Suster Ming sambil tersenyum, ada begitu banyak orang di sini, dan kamu tidak merasa kasihan pada unicorn, tetapi aku merasa kasihan. Telepon dia sekarang dan minta dia untuk mengatur pesawat, kita akan pergi ke negara pulau dalam 2 jam. Suster Ming mengangguk sambil tersenyum. Li Fugui juga tidak menganggur, tetapi menelepon Liu Xia untuk berdiskusi. Di surga, di istana surgawi, Kaisar Langit mengerutkan kening. Para dewa di surga menundukkan kepala dan tetap diam, masing-masing dengan ekspresi serius. Kaisar Langit terdiam cukup lama dan bertanya, apakah tidak ada seorang pun yang dapat menyegel kubah dunia iblis dan terus menyegel iblis di dalamnya? Para dewa di surga tetap terdiam. Padahal, mereka juga tahu bahwa bencana terjadi setiap 3000 tahun. Bagi umat manusia, bencana ini secara alami tidak dapat dihindari. Sekalipun semua makhluk abadi di alam surga bersatu untuk menyegel dunia iblis, mereka tidak dapat mengubah takdir. Kaisar Langit telah mengetahui alasannya, sementara para dewa terdiam. Dia mendesah panjang tanpa daya, ini takdir. Ini takdir. Tai Bai, pergilah temui Li Fugui pada suatu hari dan katakan padanya bahwa jika dia dapat memimpin bawahannya untuk meredakan kekacauan di dunia iblis, aku akan menganugerahinya gelar Dewa Bumi. Selain itu, kamu dapat memberinya 10 tempat sebagai dewa pengembara, dan ketika jasanya terpenuhi, kamu dapat membiarkannya memasuki negeri dongeng. Setelah menerima perintah, Tai Bai segera meninggalkan istana surgawi. Berbicara tentang Li Fugui, sore itu, dia memimpin sekelompok orang ke bandara. Pada saat ini, Zhou An telah menghubungi penerbangan ke Dongjing. Di Dongjing, Liu Xia juga telah membuat persiapan untuk resepsi. Bagi para pemimpin sekte besar, dunia luar menarik perhatian mereka di mana-mana. Padahal, bukan salah mereka jika mereka berpandangan sempit. Pikirkanlah, teknologi kini berkembang pesat di dunia sekuler, tetapi para pemimpin sekte tersebut telah lama mengamalkan keahlian mereka di dalam sekte mereka dan tidak tahu apa-apa tentang situasi di luar. Saat pesawat lepas landas, leluhur Sanxing tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kepada Meng Xian yang abadi di sampingnya. Untunglah bahwa Master Lembah Li mengeluarkan deklarasi perang kepada kita kali ini. Kalau tidak, kamu dan aku mungkin tidak akan pernah memiliki pengalaman baru seperti ini sampai kita mati. Meng Xian yang abadi tersenyum dan berkata, Saudara Sanxing, kamu terlalu sopan. Sebenarnya, kamu dan aku baru saja menghabiskan banyak waktu di gunung. Jika kita sering turun gunung, maka kamu dan aku tidak akan terkejut dengan dunia di bawah gunung. Sambil mengobrol, Li Fugui duduk di depan, memejamkan matanya, dan segera tertidur. Saat ia setengah tertidur dan setengah terjaga, ia tidak menyangka bahwa seorang lelaki tua berpakaian kuno berwarna putih, berjanggut putih, dan berwajah bak peri muncul di hadapannya. Orang tua itu datang kepada Li Fugui dengan senyuman di wajahnya dan berhenti. Li Fugui penasaran dan bertanya, siapa kamu? Menjadi seorang yang abadi, ulprit yang merilis. Klan Iblis. Selain itu, Kaisar Langit telah memberimu 10 tempat untuk para dewa yang tersebar.
Ketika masalah ini selesai dan orang-orang yang kau pilih telah menyelesaikan jasa mereka, mereka dapat langsung menjadi para dewa yang tersebar. Ketika waktunya tepat, mereka juga dapat diberi peringkat di kelas abadi sepertimu. Mendengar ini, Li Fugui tertawa dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, kau masih menginginkan klan iblis. Aku pelakunya, aku, Li Fugui, hanyalah seorang kultivator biasa. Bagaimana aku bisa menjadi pelaku yang melepaskan klan iblis? Lagi pula, aku bahkan tidak tahu di mana para iblis itu bersembunyi. Kau bilang aku melepaskan para iblis. Bukankah itu omong kosong?" Tai Bai tidak menjelaskan apapun. Dia hanya menatap Li Fugui dengan tatapan mata seperti hantu, dengan senyum yang meresahkan di wajahnya. Saat dia perlahan menghilang di depan Li Fugui, dia berkata sambil tersenyum, "Wah, kaulah yang terpilih. Setiap gerakanmu akan memengaruhi 3 alam. Berhati-hatilah, para iblis tidak semudah itu untuk dihadapi." Li Fugui jelas sedikit panik setelah mendengar suara ini. Dia buru-buru bertanya, "Tunggu, orang tua, bisakah kau?" Sebelum dia bisa menyelesaikan sisa kata-katanya, Saudari Ming, yang duduk di sebelahnya, melihat Li Fugui berkeringat deras, dan buru-buru menepuk bahu Li Fugui dengan lembut, dan berkata dengan khawatir, "Fugui, ada apa denganmu? Apakah kau bermimpi buruk?" Li Fugui langsung membuka matanya, melihat keluar jendela pesawat, setelah melihat sinar matahari yang menyilaukan di luar. Li Fugui mengusap matanya, menarik napas, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Saudari Ming, "Saudari Ming, apakah kamu yakin tidak ada orang lain di sekitarku tadi?" Saudari Ming membelalakan matanya dan berkata kepada Li Fugui dengan heran, "Fugui, apakah kamu bercanda? Kita sekarang berada di pesawat, bagaimana mungkin ada orang yang datang?" Pikiran Li Fugui kacau, setelah Suster Ming membantunya menyeka keringat di dahinya. Dia kemudian berdiri dan berjalan menuju Kui Sao, Xuan Ming dan Fumo Yuanzong yang duduk di depannya. Ketika mereka bertiga melihat penampilan Li Fugui saat ini, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Pada saat ini, wajah Li Fugui pucat, keringat terus keluar dari dahinya, dan ada sedikit ketakutan dan kecemasan di matanya. Mereka belum pernah melihat ekspresi seperti ini di wajah Li Fugui. "Saudara Li, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan?" Li Fugui melambaikan tangannya, duduk di kursi kosong di barisan depan, lalu berbalik dan berkata kepada 3 orang itu sambil tersenyum masam, "Saya baru saja bermimpi." Mendengar kata-kata ini, ketiga orang itu kembali tercengang. Mulut Xuan Ming Tianxi berkedut beberapa kali, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu bermimpi?" "Saudara Li, jangan bercanda seperti ini. Dewa sepertimu tidak akan takut seperti ini hanya karena mimpi, kan?" Li Fugui tersenyum pahit dan berkata dengan sedikit tidak berdaya, "Meskipun begitu, mimpi ini benar-benar membuat orang merasa sedikit tidak nyaman." Mereka bertiga saling memandang. Fumo Yuanzong berbisik, "Saudara Li, bisakah kamu menceritakan isi mimpimu tadi?" Li Fugui segera menarik kembali pikirannya. Setelah terdiam beberapa detik, dia menceritakan semua yang diimpikannya. Setelah selesai berbicara, Li Fugui berkata terus terang, "Kalian semua mungkin tahu apa yang telah kulakukan baru-baru ini. Aku mengakui bahwa aku telah melepaskan para elf. Tetapi aku tidak pernah berhubungan dengan suku iblis." Bersambung.